Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak bulanan ya, tepatnya di bulan Desember 2021. Di penghujung tahun ya, ditemani oleh hujan yang lumayan deras di luar sana. Jadi kalau misalnya kalian mendengar suara hujan ataupun petir, jangan kaget ya. Tetapi tentunya hari ini sangat istimewa karena Mami Furi ditemani oleh Chika dan juga Caca. Dua look tap girl cantik dari Thailand yang akan membantu Mami ya untuk meramal di bulan Desember. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga di penghujung tahun ini akan diberikan kemudahan dan juga kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Oke. Ramalan yang pertama adalah ramalan untuk zodiak Aries. Kartu percintaan Aries di bulan Desember. Ada Sang Biarawati. Artinya apa sih? Artinya dalam memilih pasangan ya Aries, jangan cuman hanya melihat dari penampilan luarnya saja, dari fisiknya saja atau dari pekerjaannya saja ya. Tetapi kalian juga harus mengenali pribadinya terlebih dahulu, jangan sampai nanti kecewa yang kedua kalinya. Jadi ini berlaku untuk kalian Aries-Aries yang masih single dan ingin buru-buru meresmikan hubungan ya, meskipun hanya pacaran dulu gitu, tapi aduh masa sih udah akhir tahun ya, masih single juga, jangan terburu-buru daripada nanti kecewa lagi ya. Lebih baik diteliti, dikenali dulu teman-temannya, keluarganya, baru kemudian kalian putuskan apakah akan menjalani hubungan pacaran atau tidak. Sementara itu untuk Aries yang sudah berpacaran lama dan juga sudah menikah, di sini diingatkan bahwasanya kalian untuk tetap beribadah ya, tetap berdoa kepada Tuhan agar kendala-kendala yang ada di dalam hubungan kalian atau hambatan bisa kalian lewati dengan baik. Karena 2021 ini memang bukanlah tahun yang mudah ya, bukan hanya untuk Aries tetapi untuk kita semua. Ya mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan jangan pernah lepas support dari pasangan. Jangan mentang-mentang pasangan misalnya lagi kekurangan sekarang dicuekin. Biasanya kalau pasangan ngebeliin ini, ngebeliin itu, kalian baru perhatian, baru mikirin, baru nanya udah makan apa belum. Tapi di saat dia lagi down, kaliannya cuek. Jangan seperti itu ya Aries ya, harus ada take and give ya. Sementara itu untuk urusan pekerjaan dan juga keuangan di sini tidak terlalu baik ya. Kartunya yang keluar ada Sang Iblis. Ada banyak sekali hasutan-hasutan, kendala di lingkungan pekerjaan kalian dan kalian itu bingung sendiri gitu. Kenapa ya? Padahal kalau di depan kita orangnya baik banget ya, mulutnya manis, tapi kok di belakang tega-teganya membicarakan kita seperti itu. Kalian tidak perlu khawatir dan tidak perlu sedih karena orang-orang yang seperti ini memang banyak. Tetapi tentunya kalau memang kita menganggap mereka teman-teman toksik ya lebih baik di skip aja dan tetap fokus terhadap pekerjaan, jangan sampai mengganggu konsentrasi kerja kalian. Nah, kalau misalnya kerjanya jadi males-malesan gara-gara orang-orang ini, ya nanti yang ada kalian dikomplain juga sama atasan, kan nggak terlalu bagus. Jadi kalau memang kondisi orang-orangnya lagi kurang begitu oke, kalian menganggap mereka sebagai toxic friends ya sudah seperlunya aja, tidak perlu terlalu dekat. Sementara itu untuk urusan kesehatan. Kesehatannya bagus nih, ada menara atau the tower. Jadi ada beberapa dari Aries yang sudah menyadari untuk segera meninggalkan pola hidup yang kurang sehat. Jadi kalau kemarin-kemarin kalian masih makan seenaknya, ngemil seenaknya, terus juga ya jam makan juga nggak diatur, akhirnya mungkin agak sedikit membengkak, ya sering sakit, nggak enak badan, terlalu berat. Akhirnya di bulan ini kalian sudah stay komitmen untuk bisa lebih menjaga pola makan sehingga kedepannya lebih baik lagi kesehatannya ya. At the bottom of the deck-nya ada kekuatan nih, Chika. Artinya apa? Artinya kata Chika, ada beberapa dari Aries yang akan dikabulkan doanya di penghujung tahun.
Nah, mungkin ini adalah sesuatu yang sepertinya sih mustahil gitu. Masa sih gitu. Masa sih bakalan dapetin jodoh yang baik? Perasaan dari kemarin selalu berharap hal-hal seperti itu tapi selalu gagal lagi. Ya, jangan pernah patah semangat karena kata Cika, di akhir tahun ini akan ada kejutan yang menyenangkan terutama dalam urusan percintaan bagi kalian Aries ya. Oke, jangan kemana-mana, kita nanti akan lanjutkan di sesi yang kedua dengan zodiak Taurus. Dan zodiak selanjutnya adalah zodiak Taurus ya. Kartu percintaan Taurus di sini ada pengorbanan atau the hangman. Artinya apa sih Cika atau Caca? Oh, kalau kata Caca, kata Cika aja ya. Apa artinya Cika? Artinya masih ngegantung ya. Jadi belum ada kepastian untuk kalian Taurus-Taurus yang mungkin sudah berpacaran lama tapi belum menikah gitu. Sementara itu juga kok itu kayak siapa ya Cika? Sementara itu untuk Taurus yang masih single juga belum ada yang pas. Jadi mungkin ya kalian harus melewati malam tahun baru tanpa adanya pasangan. Tetapi jangan berkecil hati ya. Kan kalian juga bisa spending waktu bersama keluarga. Bisa spending waktu juga bersama teman-teman gitu. Mungkin ini waktunya kalian untuk habiskan bersama teman dan family dulu gitu. Sementara itu yang sudah menikah di sini ada beberapa hal yang sudah disepakati antara kalian dengan pasangan. Mungkin kemarin-kemarin sempat adu mulut atau adu argumentasi tentang beberapa hal yang ingin kalian rubah dari pasangan, tetapi dia masih begitu-begitu aja. Sampai akhirnya setelah marah-marah baru deh ya udah deh oke gitu. Jadi sekarang itu posisinya lagi Cika? Lagi ngecek apakah yang dia janjikan itu memang benar dia lakukan atau dia masih tetap seperti yang dulu ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada dunia ya. Artinya apa? Artinya boleh mengejar segala sesuatu hal ya, fokus terhadap pekerjaan, usaha dan lain-lain. Tetapi kata Cika jangan lupa untuk juga memperhatikan kesehatan. Jadi bagi kalian Taurus yang senang kerja, ya senang cari uang, ada baiknya Sabtu dan Minggu kalian break dulu deh, istirahat dulu, ya habiskan waktu bersama keluarga, anak-anak, atau mungkin teman-teman gitu. Jangan terus-terusan cari uang supaya nggak stres atau nggak overload ya. Sementara itu, ya untuk urusan kesehatannya di sini ada bintang. Artinya hal-hal yang mungkin sudah kalian jalani selama beberapa waktu belakangan ini akhirnya membuahkan hasil ya. Jadi kesehatan juga membaik, performa juga mungkin lebih baik lagi gitu. Jangan sampai berhenti ya, kalau misalnya kalian memang sudah rajin olahraga jangan berhenti. Supaya nanti pada saat udah langsing nggak gembrot lagi gitu. Atau mungkin bagi kalian yang sudah mengkonsumsi makanan-makanan sehat ya, kalau sekali-sekali cheating nggak apa-apa ya. Tapi jangan cheatingnya diulangi terus ya setiap hari, nanti akhirnya ya tetap aja badannya akan seperti dulu lagi. Sementara itu at the bottom of the deck-nya di sini ada maut. Artinya apa Cika? Artinya di akhir tahun ini akan ada beberapa orang dan beberapa hal yang kalian tinggalkan gitu. Jadi mungkin buat kamu ada beberapa orang yang ya agak-agak toksik dan tidak menyenangkan ya untuk diajak berteman ataupun bekerja. Akhirnya kalian kamu jangan ada di lingkaran kita lagi gitu. Dan mungkin juga ada beberapa di antara Taurus yang ingin meninggalkan pekerjaannya dan ingin serius terhadap suatu hal yang baru gitu. Karena mungkin bagi kalian kayak nggak ada progresnya begitu-begitu aja. Ya tapi kalaupun misalnya kalian ingin menggeluti sesuatu hal yang baru, mudah-mudahan sebelumnya kalian udah cek and recheck dulu ya. Kira-kira apakah usahanya, bisnisnya cocok atau enggak. Jangan sampai kalian pindah kerja, tapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Jadi akhirnya nyesel gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi ramalan untuk zodiak Taurus dan kita akan balik lagi nanti dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Cancer. Zodiak selanjutnya adalah zodiak Cancer ya teman-teman. Kartu percintaan untuk Cancer di sini ada Surya atau The Sun. Artinya apa? Wah kata Caca kebahagiaan. Ternyata Caca juga udah tahu ya, diam-diam udah tahu kartu tarot. Oh
Oh, dibisikin Cika ternyata. Ya aduh, ya nggak apa-apa ya mau dibisikin mau apa ya. Yang penting Caca udah tahu kalau ini artinya The Sun. Ada kebahagiaan yang akan muncul dalam kisah percintaan si Cancer di akhir tahun ini. Ada beberapa di antara kalian yang memutuskan untuk menikah, ada juga yang sudah menikah akhirnya dapat kabar gembira, mungkin akan memiliki momongan atau rumah baru. Nah, sementara itu yang masih jomblo gimana nih Cika? Yang kata Cika ya, bagi Cancer yang masih jomblo justru di akhir tahun ini kalian lagi berbahagia karena lagi ditaksir sama dua orang yang menurut kalian dua-duanya keren, baik ya. Tapi hati-hati loh Cancer ya, jangan cuma ngelihat karena kerennya aja ya, nanti dikenali dulu supaya kalian nggak ditipu lagi seperti yang udah-udah. Jadi bukan berarti kelihatannya keren terus langsung oke gitu ya. Sementara itu untuk urusan pekerjaan dan keuangan di sini ada roda kehidupan. Ada beberapa hal baru ya yang kalian lakukan selama beberapa bulan ini, menghasilkan uang tambahan gitu, tetapi belum sepenuhnya mapan gitu. Jadi kalau bisa disarankan kalau kalian sekarang lagi bekerja dan juga berbisnis, jalankan dulu dua-duanya kalau memang kerjaannya masih agak santai ya, sehingga bisa mengcover kebutuhan sehari-hari. Jangan dulu diputuskan untuk keluar dari pekerjaan karena belum tentu yang namanya bisnis itu kan ada ups and down gitu, belum tentu bakalan segitu terus gitu. Kalau kerja kan udah jelas penghasilannya, jadi kerjanya disambil aja sambil berbisnis. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada kesederhanaan. Artinya apa Cika? Oh, Cikanya lagi capek ya udah. Jadi ya kesederhanaan di sini artinya bukan berarti kalau kalian mengurangi makanan itu kalian ngerasa bahwa aduh kok makanannya kayak gini ya, aduh kok aku nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu ya sama dokter. Karena ada beberapa di antara Cancer yang didiagnosa menderita hipertensi atau kolesterol. Jadi mulai sekarang kalian sudah harus merubah pola makan. Karena kalau bukan diri kita sendiri mau siapa lagi gitu. Kesehatan itu adalah hal yang utama ya teman-teman, karena dengan kita sehat akhirnya kita bisa berkarya dan juga bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Jadi sederhana dulu makannya, jangan dulu makan yang terlalu manis-manis atau mengandung banyak kolesterol. Sementara itu at the bottom of the deck-nya di sini ada masa bodoh ya. Di akhir tahun ini kalian akan digangguin sama mantan pacar gitu. Jadi hati-hati bagi kalian Cancer yang sudah memiliki pasangan ya, baik itu pacaran ataupun sudah menikah. Hati-hati, jangan CLBK, nanti hubungan perselingkuhannya kalau misalnya ketahuan bisa runyam ya. Akhirnya akhir tahunnya malah jadi berantakan gitu, lebih baik ya dihindari aja gitu. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Cancer di bulan ini. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu Gemini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengupas tentang kisah Gemini di akhir tahun ini ya. Kartu percintaannya yang keluar ada rembulan atau the moon. Artinya apa Caca? Kesedihan katanya gitu ya. Karena udah akhir tahun kok kartunya masih kesedihan aja. Oke, jadi kata Cika apa Cika? Bagi Gemini yang masih jomblo, meskipun kemarin-kemarin sempat ke Bali, mandi 7 mata air dan lain-lain, ternyata belum juga jadian. Waduh, gimana Cika? Nggak tahu ya, aku juga bingung. Jadi buat kalian Gemini-Gemini yang mungkin sampai akhir tahun ini masih single, ya udahlah ya. Dinikmati aja dulu, dijalanin dulu, dekatkan diri dengan keluarga gitu. Bukan kalau dekatkan diri dengan yang maha kuasa, mati. Ya maksudnya mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa tuh sering berdoa supaya diberikan jodoh yang terbaik. Ya benar itu kata Cika. Nah ya, terus juga memang ada beberapa orang yang sebenarnya tuh lagi ngedeketin si Gemini. Ini orang-orang baru ya, orang-orang baru yang kalian juga sebetulnya kayak aduh ini ada yang ngedeketin nih, kayaknya sih orangnya baik tapi males gitu. Jadi mungkin mereka memang lagi fokus terhadap keuangan dulu kali ya Cika. Ya kalau kata Cika ya udah deh dijalanin aja dulu, mau gimana lagi gitu. Berarti Om Yogi nanti bulan Desember masih belum punya pacar ya?
Belum katanya ya. Mudah-mudahan kalian Gemini-Gemini yang ada di rumah punya pasangan segera ya, jangan kayak Om Yogi. Sementara itu untuk Gemini yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, di sini ada kesedihan yang diakibatkan oleh kalian mengetahui bahwa pasangan kalian sempat berselingkuh gitu. Jadi di akhir tahun ini malah lagi broken heart. Ya, momen dimana harusnya kalian bisa spending waktu bersama pasangan, keluarga, malah diisi oleh hari-hari yang penuh dengan kesedihan karena kalian nggak nyangka bahwa dia yang diem-diem kelihatannya baik banget, ternyata di belakang cheating on you ya. Mudah-mudahan permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada pecinta atau the lovers. Artinya apa, Cika? Kata Cika, kerjanya lagi nggak fokus karena pusing mikirin jodoh. Wah, bahaya dong kalau si bapak manajer nggak fokus kerjanya. Ya sebenarnya agak sedikit mengganggu katanya. Mungkin akhir tahun ini pengen ada hal-hal lain yang baru gitu, tapi belum ada yang baru, jadi kerjanya agak sedikit terganggu. Ya hati-hati Gemini ya, jangan sampai kalian kena tegur dari atasan ya. Gara-gara kerjaannya banyak ngelamun ya. Akhir tahun harus banyak ngumpulin uang ya, jangan ngelamun terus. Sementara itu untuk kesehatan, di sini ada kekuatan. Artinya apa, Cika dan Caca? Artinya kalau untuk urusan kesehatan sudah mulai membaik ya. Yang kemarin-kemarin mungkin agak sedikit berat, bebannya berat gitu. Sekarang bebannya sudah mulai berkurang, sudah mulai mengatur pola makan, udah mulai six-pack gitu. Jadi akhir tahun ini minimal meskipun belum punya pasangan, tapi penampilannya udah jauh lebih keren ya Cika ya. Jadi nanti bisa pilih-pilih nih, kira-kira mau ngedeketin siapa gitu. Siapa? Selin. Kalau udah six-pack, Cika ini kadang daya hayalnya tuh terlalu tinggi, Cika. Oke, at the bottom of the deck-nya di sini ada Sang Biarawati. Artinya banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena yang namanya kehidupan itu kan bukan melulu hanya urusan percintaan ya. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa urusan percintaan ini adalah urusan yang penting, tetapi pada sebagian orang misalnya mereka lebih mementingkan keluarga atau lebih mementingkan pekerjaan. Jadi mungkin kalau ada sesuatu hal yang nggak sesuai dengan keinginan ya dimaklumi saja, namanya juga kehidupan. Karena di sini ternyata meskipun banyak kekurangannya, tetapi di tahun ini Gemini mendapatkan banyak berkah dari Tuhan gitu. Jadi harus banyak-banyak bersedekah dan berterima kasih gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi ramalan untuk zodiak Gemini. Jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Leo. Oke teman-teman, ini ramalan selanjutnya untuk zodiak Leo ya. Kartu percintaan Leo di sini ada pemanggilan. Artinya apa, Cika? Artinya kata Cika, hati-hati Leo, jangan pernah berpikiran untuk selingkuh, karena kalau selingkuh pasti ketahuan. Nah, mudah-mudahan kalian Leo-Leo yang ada di sana gak kepikiran buat selingkuh dan tetap setia sama pasangannya ya. Karena Leo ini sebenarnya nggak pinter-pinter banget nyembunyiin kebohongannya, karena pada dasarnya mereka itu adalah orang yang jujur dan lebih menyukai keterus-terangan dibandingkan kebohongan ya. Nah itu untuk Leo yang sudah memiliki pasangan. Sementara itu untuk Leo yang masih single, di sini ada banyak sekali orang-orang di keluarga kalian yang nanya, kapan sih nikah, kapan dong calonnya dibawa ke sini. Itu membuat kalian sedikit tidak nyaman. Jadi ada beberapa dari Leo yang justru ingin di akhir tahun ini pergi ke kota ya, ke kota tertentu, tamasya tanpa adanya keluarga, mungkin hanya dengan teman-teman, karena kalian tuh ngerasa risih gitu. Setiap kumpul sama keluarga yang ditanya, mana calonnya, setiap ketemu sama siapa, gimana, udah dapat belum pasangan. Jadi buat kamu tuh itu agak sedikit menyiksa ya. Ya kalau memang kalian lagi stres, ya udahlah,
take your time ya, enjoy dulu, tamasya dulu, refreshing dulu, tapi tetap jaga kesehatan ya, karena pandemi kan masih belum berakhir ya teman-teman. Oke, sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada sang keadilan. Jadi ada beberapa di antara Leo yang merasa, kata Cika, diperlakukan tidak adil. Kenapa tidak adilnya? Tidak adil karena mungkin kerjaannya tambah banyak tapi gajinya nggak nambah-nambah gitu. Jadi ada beberapa di antara Leo yang aduh kenapa sih nih gitu. Kok ininya bebannya nambah tapi kok penghasilannya nggak nambah. Ya, jadi buat kamu yang mungkin lagi dalam situasi seperti ini ya, lihat dulu situasi dan kondisi. Kalau memang sekiranya udah kalian bisa mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik ya kenapa tidak. Tapi kalau memang belum ada ya sudah dinikmati aja dulu sambil belajar dan nambah pengalaman baru ya. Sementara itu untuk urusan kesehatan di sini ada masa bodoh. Kenapa Cika? Jadi katanya si Leo ini kalau dulu gemuk disuruh diet, sekarang udah agak kecilan dicurigain terus gitu. Jadi ada beberapa dari Leo yang mungkin penampilannya sedikit berubah ya, akhirnya dicemburuin sama pasangan di rumah gitu. Jadi kalau menurut Cika gimana? Ya kalau menurut Cika berubahnya sedikit aja, nggak usah keren-keren banget. Karena kalau keren-keren banget kamu jadi dicurigain terus gitu ya. Itu kata Cika, tapi kalau kata Mami Furi sih enggak. Kalau memang kalian berubah demi kesehatan, demi penampilan untuk jauh lebih baik ya, kalau misalnya pasangan tambah cemburu ya nggak apa-apa, itu tandanya dia sayang. Yang paling penting kalian tetap menunjukkan bahwa kalian memang nggak ada apa-apa dan kalian memperbaiki penampilan juga untuk pasangan salah satu di antaranya ya. Lalu at the bottom of the deck-nya di sini ada sang imam. Artinya apa Cika? Artinya di akhir tahun ini Leo bakalan dapat kabar gembira. Ya, ada beberapa dari Leo yang akan memiliki momongan lagi gitu ya. Terus juga ada beberapa di antara kalian yang sedang sedang selingkuh gitu, terus akhirnya mendapatkan berkah. Kok selingkuh dapat berkah? Ketahuan katanya. Kalau ketahuan bukan berkah, itu bencana ya. Ya maaf ya pemirsa. Jadi ini maksudnya Cika begini, bottom of the deck-nya di sini ada sang imam ya. Ada beberapa dari Leo yang akan mendapatkan momongan lagi gitu. Tetapi hati-hati, ini nyambung dengan kartu yang pertama, jangan berpikiran untuk berselingkuh karena ketahuan. Jadi mungkin ada beberapa di antara Leo ya, nggak semuanya, yang mungkin sekarang sedang menjalani hubungan backstreet ya. Nanti akhir tahun hati-hati, lebih baik diakhiri saja karena kalau sampai ketahuan ujung-ujungnya jadi runyam gitu. Itu tadi singkat ceritanya buat Leo dan jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Virgo. Oke teman-teman, sekarang adalah ramalan untuk zodiak Virgo. Kartu percintaannya di sini ada Maharani. Artinya apa Cika? Artinya ada beberapa Virgo yang sangat berbahagia karena akhirnya dilamar oleh pasangan ya. Selamat ya, mudah-mudahan rencana pernikahannya lancar. Ini berlaku untuk Virgo yang sudah berpacaran. Sementara itu untuk yang sudah menikah, Maharani ini menandakan akan hadirnya anggota keluarga baru yang membuat kalian bahagia ya. Sementara itu untuk yang masih single gimana nih, bahagia juga apa enggak? Enggak, kenapa kalau yang single? Ya, kalau yang single ternyata kemarin sempat suka sama orang tapi akhirnya kecewa lagi. Karena ternyata dia itu banyak banget pasangannya atau ya senengnya cuman flirting-flirting doang. Bilangnya, oke, kenalin sama orang tua ya, nanti besok aku ngelamar kamu. Ternyata itu cuman PHP doang. Ya udahlah ya, mendingan ketahuan bohongnya sekarang sebelum berhubungan pacaran daripada ketahuannya nanti akan lebih sakit hati lagi. Sementara itu untuk urusan pekerjaan dan juga keuangan di sini ada sang Jauhari. Artinya jangan memanipulasi keadaan ya Virgo ya.
Jadi kalau memang keuangan kalian sekarang ini tidak terlalu bagus, ya belanjanya dikurangi. Kita harus bisa melihat kondisi kita sendiri karena masih banyak orang lain yang harus kita bantu. Jangan sampai kondisi saat keuangan bagus dengan keuangan agak sedikit terbatas disamain belanjanya. Jadi harus berhemat ya. Hemat pangkal kaya, jadi nggak usah sedih ya. Siapa tahu besok atau lusa kondisinya akan kembali seperti semula atau mungkin jauh lebih baik lagi. Sementara itu untuk urusan kesehatan di sini ada kereta kuda. Jadi ada banyak sekali gangguan kesehatan yang dirasakan oleh kalian ya, terutama untuk kalian yang mungkin seringkali begadang, kurang istirahat, kurang mengkonsumsi minuman air putih. Di sini ada banyak gangguan kesehatan di area lambung dan juga sering sakit kepala. Hati-hati, atur pola minumnya, istirahatnya juga harus cukup supaya badannya tetap sehat. Lalu at the bottom of the deck-nya di sini ada menara atau the tower. Artinya apa Cika? Artinya menurut Cika akan ada sebuah hal yang baru ya. Mungkin ada beberapa dari Virgo yang akan hijrah ke tempat baru atau mungkin hijrah ke orang baru sehingga akhirnya akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang baru, meninggalkan segala kisah lama yang suram dan juga menyakitkan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kalian mendapatkan blessing, berkah dari Tuhan ya semuanya, sehingga bisa lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke teman-teman, itu tadi ramalan buat zodiak Virgo ya, dan kita akan lanjutkan lagi nanti dengan zodiak selanjutnya yaitu Libra. Jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia ramalan untuk zodiak selanjutnya yaitu zodiak Libra. Sudah siap Cika? Siap, dari tadi siap-siap terus. Siap. Ya, kartu percintaannya untuk Libra di bulan ini kurang begitu bagus. Ada maut ya. Artinya ada hubungan yang kandas. Waduh, sedih banget ya. Ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah berpacaran ataupun bahkan sudah menikah, tetapi harus mengakhiri akhir tahun di 2021 ini dengan perpisahan ya. Tetapi kalaupun memang kalian sudah memutuskan untuk berpisah, mudah-mudahan bisa berpisah secara baik-baik ya. Sementara itu, kebalikannya dengan yang sudah berpasangan, justru yang masih single akhirnya melepas masa singlenya dan mulai dating someone ya. Jadi akhir tahun ini merupakan akhir tahun yang membahagiakan bagi kalian Libra-Libra yang kemarin-kemarin sempat agak sedikit sedih, frustasi ya, kok nggak dapet jodoh sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Mudah-mudahan hubungannya bisa berlanjut ke jenjang yang jauh lebih serius lagi. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan Libra, di sini ada roda kehidupan. Artinya apa Cika? Artinya kalau kemarin-kemarin kalian itu sempat kehilangan beberapa kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan ataupun proyekan, maka di akhir tahun ini ada kabar yang membahagiakan. Jadi ada beberapa di antara kalian yang closing tahun dengan big project ya. Artinya ada keberuntungan dalam urusan keuangan, mudah-mudahan ya bisa segera memperbaiki siklus yang mungkin beberapa bulan ini agak sedikit morat-marit, susah gitu. Tetapi bukan berarti bisa boros seenaknya, tetap harus nabung karena siapa tahu di akhir bulan nanti juga ada pengeluaran yang tidak terduga. Jadi saving dulu uangnya meskipun dapatnya lumayan ya. Sementara itu untuk kesehatan ada bintang. Artinya apa Cika? Ya artinya bagi kalian Libra jangan terlalu diforsir ya. Mentang-mentang ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga, kita juga semua pasti ingin memberikan yang terbaik. Akhirnya meninggalkan istirahat, akhirnya kerja kadang sampai pagi, ngurusin ini, istirahatnya kurang, olahraganya kurang gitu, baru tidur 2 jam, 3 jam, pagi-pagi udah ngurusin anak, udah ngurusin ini itu. Jadi akhirnya badan kalian yang keteteran. Jangan sampai seperti itu karena kesehatan itu tetap yang utama ya. Tetap harus jaga istirahatnya, harus cukup. Sementara itu at the bottom of the deck-nya di sini ada kesederhanaan. Digambarkan sosok perempuan yang sedang mengalirkan air ya ke bejana.
Jadi kalau kalian ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kalian pun harus memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kalau kalian ingin mendapatkan rejeki yang berlimpah, kalian pun harus mau bersedekah dan mengeluarkan rejeki sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan ketentuan yang mungkin sudah Tuhan kasih gitu ya. Kalau di Muslim biasanya 2,5% dari penghasilan gitu. Jadi selalu sisihkan sehingga akhirnya segala kesulitan akan digantikan oleh kebahagiaan dan juga ada kemakmuran di depan hari ya. Itu tadi ramalan untuk zodiak Libra. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan lanjut ke zodiak Scorpio. Oke teman-teman, balik lagi ke zodiak selanjutnya yaitu zodiak Scorpio yang kemarin November baru saja merayakan ulang tahun. Bagaimanakah kisah percintaan, peruntungannya dan juga kesehatannya di bulan Desember ini? Kartu percintaan untuk zodiak Scorpio di sini ada Sang Imam. Artinya apa, Cika? Artinya jangan sampai kalian salah memilih pasangan ya, silahkan diteliti dulu apabila memang kalian betul-betul ingin melanjutkan ke jenjang hubungan yang jauh lebih serius kayak gitu. Karena di sini ada sedikit kebimbangan dan keraguan gitu. Jadi diteliti dulu, dikenali dulu luar dalamnya baru kalian putuskan. Kalau cuma ngelihat di luar, kadang kelihatan baik, kadang kelihatan enggak. Belum tentu loh sesuatu yang dilihat di luar enggak baik itu belum tentu pas udah kenal, ternyata orangnya baik ya gitu. Atau bisa juga sebaliknya. Jadi kenali dulu sebelum kalian memutuskan untuk menikah. Sementara itu untuk kalian Scorpio yang masih single ya, single banget dari kemarin udah beberapa bulan masih belum mendapatkan pasangan yang pas gitu. Di sini kalian harus banyak Cika? Harus banyak berdoa dan juga harus banyak mawas diri gitu supaya kedepannya diberikan jodoh yang jauh lebih baik lagi. Dan untuk Scorpio yang sudah menikah, Sang Imam ini mengindikasikan bahwa apabila memang kalian sudah menikah, ya tentunya yang namanya suami itu harus dihargai, harus dipatuhi, jangan mentang-mentang penghasilannya mungkin jauh lebih besar daripada suami, akhirnya seenak-enaknya. Nah di saat nanti misalnya suaminya kepincut sama orang lain, kalian akan nyesel sendiri gitu ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada dunia atau the world. Artinya apa, Cika? Artinya kata Cika lagi bahagia. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang punya handphone baru, yeay, gitu dari pacar ya. Tuh Mbak dapat handphone baru. Terus juga dapat apa lagi? Dapat rumah, amin. Terus dapat, kalau yang itu saya kurang ngerti ya teman-teman. Jadi udah ini Mami Free aja deh. Kadang ini Cika kadang bisa dimengerti, kadang enggak ya. Nanti daripada kalian bingung. Dunia ini artinya mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Jadi di bulan Desember ini sebetulnya kalian berbahagia karena ada seseorang yang memberikan hadiah sesuai dengan harapan kalian ya. Tetapi untuk kesehatan kurang bagus karena ada pemanggilan ya. Kalau kata Cika suka gini, gitu, namanya tuh asam lambungnya kumat, katanya jaga pola makan dan minum nggak boleh sembarangan, katanya gitu ya, karena banyak sekali gangguan kesehatan di area lambung. And at the bottom of the deck-nya di sini ada Maharani. Jadi ini mengingatkan untuk Scorpio dan juga untuk semua perempuan yang ada di luar sana, kalau kita ingin mendapatkan seseorang yang baik, tentunya kita pun harus baik gitu. Jadi harus eling gitu kuncinya. Kalau memang kita sudah bersikap baik, kita sudah berusaha untuk ada sesuai dengan jalur gitu, tentunya kita pun akan mendapatkan pasangan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kuncinya ada di diri kita sendiri dulu. Kalau kitanya baik, tentu akan mendapatkan pasangan yang baik. Nah, itu dia pesannya at the bottom of the deck-nya Scorpio. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi dengan ramalan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Aquarius.
Oke, teman-teman, kita lanjutkan dengan ramalan zodiak selanjutnya, yaitu Aquarius ya. Kartu percintaan di bulan ini untuk Aquarius ada pengorbanan atau the hangman. Artinya apa, Cika? Artinya ada beberapa Aquarius yang sedih banget karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Aduh ya, udah segala macem dikasih, minta dijemput, minta dibeliin makanan ini itu dibeliin ya. Ternyata dia cuma PHP doang. Ya udah, jangan terlalu berlarut-larut kesedihannya. Mudah-mudahan di akhir tahun ada seseorang yang baru menggantikan seseorang yang lama, tetapi tentunya mudah-mudahan mendapatkan yang jauh lebih baik lagi ya, yang lebih tulus. Sementara itu untuk yang sudah berpacaran lama ataupun sudah menikah, ada sedikit keributan di antara kalian dengan pasangan, mengingat Aquarius ini adalah termasuk orang yang sangat perfeksionis ya. Jadi Aquarius itu orang yang disiplin, pekerja keras, perfeksionis gitu. Sementara kalau misalnya kalian mendapatkan pasangan yang nggak disiplin, nggak on time, jadi ya ribut-ribut terus. Jadi di bulan ini diwarnai dengan banyak sekali keributan ya. Dikarenakan kalian sudah sangat kesal menghadapi tingkah laku pasangan yang tidak kunjung berubah. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini akan ada pengeluaran yang tidak terduga, diindikasikan dengan kartu dunia ya Cika. Jangan mentang-mentang kemarin ini misalnya baru dapat arisan, atau mungkin kalian baru cair uang proyeknya, jadi di dalam pikiran kalian kayak, ah udahlah nanti juga cair lagi nih yang termin keberapa. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kalian rencanakan, malah kalian harus mengeluarkan uang yang lumayan besar untuk mengcover atau membayar sesuatu. Jadi di bulan ini ada minus dalam urusan keuangan. Sementara itu, untuk kesehatannya ada pemanggilan. Artinya apa, Caca? Ya, ada beberapa dari Aquarius yang sedang sakit. Ya, sakit gigi kata Cika. Ya, jadi buat kamu yang mungkin lagi ada gangguan di gigi atau misalnya gusinya, segera periksakan ke dokter, konsumsi obat ya, karena yang namanya sakit gigi itu jauh lebih sakit daripada sakit hati ya. Itu kata Bang Yogi, bukan kata Cika. Nah, sementara itu at the bottom of the deck-nya di sini ada rembulan atau the moon. Ada kesedihan yang akan digantikan oleh kebahagiaan. Jadi jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan ataupun kekecewaan, karena yang namanya hidup ya pasti akan berubah ya. Ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita susah, ada kalanya kita senang. Jadi jalani dengan penuh keikhlasan ya. Oke, itu tadi ramalan untuk Aquarius, dan nanti akan kita lanjutkan dengan zodiak Sagittarius. Jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, yaitu Sagittarius ya. Kartu percintaan untuk Sagittarius di sini ada pemanggilan. Artinya apa, Cika? Ya, artinya kebohongan kalian akhirnya terungkap juga di depan pasangan, dan itu membuat kalian sebenarnya sangat takut gitu ya. Pasangan bakalan marah karena selama ini sudah menyembunyikan hal-hal tertentu kepada pasangan. Jadi ini bukan hanya kayak perselingkuhan aja, enggak gitu. Bisa aja mungkin kalian tuh punya tagihan di luar tapi nggak pernah jujur sama pasangan. Akhirnya pada saat pasangan tahu kan, kok kamu nggak bilang-bilang gitu, punya masalah ini, masalah itu. Nah, kedepannya Sagittarius harap lebih terbuka dengan pasangan. Kalau ada masalah, kalau ada apa-apa diceritakan, daripada nanti pasangan komplain gitu ya. Lebih baik jujur apa adanya. Sementara itu untuk Sagittarius yang masih single, di sini ada beberapa orang yang dikenalkan oleh sahabat baik kalian, tetapi kayaknya kok belum ada yang pas ya, masih aja ada kurangnya, dan kalian juga terlalu takut terburu-buru ya, takutnya bakalan kecewa lagi. Ya udah, kalau memang harus butuh waktu, take your time, mudah-mudahan mendapatkan yang jauh lebih baik ya. Sementara itu, untuk pekerjaan dan keuangan ada rembulan. Ada beberapa di antara pekerjaan kalian yang disalip atau ditikung sama orang terdekat. Jadi ini bikin kalian bete banget.
Tapi ya, kalau memang sesuatu ini adalah nominalnya yang besar, yang harus kalian perjuangkan, mungkin ada baiknya kalian bicara sama teman kalian ya, atau mungkin dengan orang-orang yang terkait, supaya diluruskan dan kalian akhirnya bisa mendapatkan haknya kalian. Tapi kalau misalnya buat kamu kayak, udahlah nominalnya nggak seberapa, cukup tahu aja ternyata dia nggak bisa diajak temenan atau nggak bisa diajak partneran dalam usaha, ya udah gitu. Tetapi ya harus ikhlas, mudah-mudahan kedepannya digantikan oleh rezeki yang jauh lebih besar lagi. Sementara itu untuk kesehatan ada bintang, kesehatannya cukup membaik ya, dikarenakan memang kalian sudah mulai rutin berolahraga dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. At the bottom of the deck-nya di sini ada Sang Jauhari, artinya apa Cika? Artinya lebih baik jujur, terbuka apa adanya, dibandingkan kalian memanipulasi orang-orang di sekitar kalian. Kalau sekarang memang kondisi keuangan lagi drop, cerita saja. Pasti kalau memang dia benar-benar cinta atau itu keluarga kamu, pasti mereka akan tetap menerima kok. Jadi kalau lagi minus, jangan dipaksakan untuk membeli sesuatu, jangan membuat diri kalian yang lagi susah tambah susah lagi, oke? Nanti kita akan kembali lagi dengan zodiak Capricorn, jadi jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Capricorn. Kartu percintaannya di bulan ini ya, bulan Desember, ada pecinta atau the lovers ya. Jadi gimana Cika? Jadi buat Capricorn yang masih single, jangan suka PHP alias flirting sana flirting sini ya. Jangan sampai orang dikasih harapan-harapan palsu, udah seneng malah kalian tinggalin. Jangan seperti itu ya. Ingat ada karma. Jadi kalau misalnya kalian cuma pengen sahabatan, ya udah sahabatan aja ya kita. Jangan disuruh ini, suruh itu. Oh iya gimana? Kamu mau nggak jadi pacar? Oh iya mau deh. Tapi besoknya kamu jalan sama orang lain. Itu kan nyakitin hati orang lain. Jadi lebih baik kalau mau berteman aja. Nah kalau misalnya kalian memang sudah memutuskan untuk mencari pasangan yang serius, baru cari pasangan yang serius ya. Sementara itu untuk Capricorn yang sudah berpacaran sekian lama dan juga ataupun sudah menikah, di sini ada berbagai macam gosip ya, omongan dari orang lain yang mengganggu keharmonisan hubungan kamu dengan pasangan. Jadi diingatkan lagi kalau memang kalian percaya sama pasangan, ya udah nggak usah didengar omongan-omongan dari luar mah. Kadang kan orang bisa ngomong apa aja, omongannya juga belum tentu benar gitu. Jadi nggak usah diambil hati ya. Sementara itu untuk urusan pekerjaan dan juga keuangan di sini ada maut. Artinya ada sesuatu hal yang baru menggantikan sesuatu hal yang lama. Jadi buat kalian yang mungkin kemarin sempat belum dapat kerjaan atau belum dapat usaha lagi atau mungkin belum dapat orderan lagi, mudah-mudahan di penghujung tahun ini akan menemukan pintu rezeki yang baru. Sehingga kedepannya bisa saving, bisa menabung lagi untuk membeli sesuatu yang kalian idam-idamkan. Oke, untuk urusan kesehatannya di sini ada Sang Surya, artinya apa Cika? Artinya kata Cika boleh sih kangen-kangenan bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama family ya. Tetapi jangan mengambil aktivitas outdoor yang terlalu bikin badan kalian capek gitu. Jadi mentang-mentang jalan-jalan, tamasya ini itu, nggak tidur-tidur, ngerumpi terus malamnya, sehingga akhirnya pada saat kalian kembali beraktivitas badannya ngedrop. Jadi tetap ya, meskipun sedang tamasya tetap harus beristirahat. At the bottom of the deck-nya ada kesederhanaan. Artinya dari hal-hal yang simple, dari hal-hal yang sederhana kalian masih tetap bisa membahagiakan orang lain. Jadi jangan dianggap kalau membuat orang lain bahagia itu hanya dengan memberikan uang saja, tidak ya. Dengan memberikan saran, perhatian, ataupun memberikan masukan-masukan yang bermanfaat itu juga tidak kalah pentingnya dibandingkan hanya dengan uang aja. Jadi apa yang bisa kalian berikan kepada orang lain, berikan dengan ikhlas, dengan tulus. Pasti nanti suatu saat orang itu akan selalu ingat kebaikan kalian ya. Oke, itu tadi ramalan buat Capricorn. Dan di penghujung nanti kita akan buka ramalan untuk Pisces. Jangan kemana-mana.
Oke teman-teman, kita akan akhiri dengan ramalan zodiak terakhir di bulan Desember ini, yaitu ramalan zodiak Pisces ya. Kartu percintaan untuk Pisces ada masa bodoh atau the fool. Artinya apa, Cika? Artinya kata Cika, beberapa dari Pisces sudah masa bodoh dengan pasangannya karena dia selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama. Jadi mungkin kalau kemarin-kemarin kalian memilih untuk marah-marah dan lain-lain, akhirnya dia janji nggak akan mengulangi, tapi ternyata diulangi lagi. Jadi di bulan ini kalian pengen nyuekin aja, pengen tahu reaksinya seperti apa. Ya mudah-mudahan sih akhirnya kebiasaan buruknya berubah ya. Sementara itu untuk yang masih jomblo di bulan ini, kalian tidak terlalu ingin memikirkan untuk memiliki pasangan dulu. Karena bagi kalian sepertinya waktu quality time bersama keluarga ataupun teman-teman itu jauh lebih penting dibandingkan dengan percintaan ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada Sang Imam. Artinya mengingatkan kalian semua Pisces untuk selalu berdoa kemanapun kalian pergi ya. Terus juga selalu berdoa dalam setiap langkah dan pekerjaan yang kalian ambil sehingga hasilnya bisa membawa berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Jadi kalau kemarin-kemarin kayaknya lebih fokus nyari uang gitu. Kalau azan di skip aja deh, nanti aja lagi. Kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Jadi kalau memang kita ada waktu untuk beribadah, lakukan ibadah. Siapa tahu rezekinya akan tambah ngalir ya kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya udah pasti bakalan tambah ngalir kalau dekat. Nah sementara itu untuk kesehatan ada menara. Ada sesuatu hal yang baru menggantikan sesuatu hal yang lama. Nah kalau kemarin-kemarin kalian sempat konsisten melakukan hal-hal dan kegiatan-kegiatan positif, mungkin karena kesibukan ya, di bulan-bulan ini justru kalian seringkali sakit kepala, ataupun selain migrain itu sering sakit mah karena terlalu fokus ya merampungkan beberapa pekerjaan sehingga tidak melakukan pola hidup yang sehat. Jadi ada beberapa di antara Pisces yang justru terserang migrain ataupun sakit mah. Jadi hati-hati, kesehatan harus tetap dijaga meskipun orderan lagi banyak ya alhamdulillah, jangan berarti kalian melupakan istirahat ya. At the bottom of the deck-nya di sini ada dunia atau the world. Artinya segala keinginan, harapan akan tercapai apabila kita memang fokus mengejarnya dan jangan pernah lupa berdoa. Nah, jadi itu adalah dua faktor yang sangat penting ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian berpikir bahwa yang penting kerja, yang penting fokus, tetapi nggak pernah berdoa, ya hasilnya nggak akan maksimal. Atau doa aja tapi nggak kerja-kerja, itu juga nggak akan maksimal. Karena yang namanya kehidupan itu harus seimbang, harus balance antara doa dan juga bekerja, itu harus sama-sama dikerjakan dua-duanya sehingga hasilnya bakalan luar biasa. Ya, oke teman-teman, itu tadi ramalan untuk 12 zodiak di bulan Desember di akhir tahun 2021 ini ya. Di tahun 2021 ini memang banyak sekali kabar-kabar, berita-berita duka ya, banyak sekali hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan, tidak kita inginkan. Tetapi bagi kita semua yang masih diberikan kesempatan ya untuk menghirup udara, untuk hidup, lakukan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Jadi pribadi yang jauh lebih bermanfaat ya untuk kalian yang mungkin memiliki rencana untuk merayakan akhir tahun bersama keluarga atau kemana gitu, harap berhati-hati, jaga terus kesehatan ya dimanapun, kapanpun. Jangan lupa juga untuk selalu mengontrol ya melalui swab ya ataupun PCR, dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa dimanapun dan kapanpun. Semoga tahun depan akan menjadi tahun yang jauh lebih baik untuk kita semua. Ya, see you semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen ya di YouTube channel Furi Harun ya. Kak Furi, Cika, dan juga Caca pamit undur diri. See you. Bye-bye.